Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pertemuan melalui aplikasi Zoom ini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah moderator Ahmad Aditya Akbar di dalam acara penyuluhan Angina Pectoris ini. Selanjutnya akan saya langsung serahkan kepada pemateri, yaitu Divani Yunistira Rohman dan Indra Saputra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu kepada saya dan rekan saya Indra. Baik, perkenalkan saya Diva. Saya dengan rekan saya Indra akan memberikan penyuluhan tentang angina pectoris atau angin duduk. Sebelumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu apakah sudah mengetahui apa itu angina pectoris atau angin duduk? Belum, Bu. Baik, saya akan menjelaskan. Pertama-tama, angina pectoris dalam bahasa medis atau bisa disebut juga angin duduk adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Biasanya ditandai dengan perasaan tertekan di depan dada akibat kurangnya aliran darah koroner yang menyebabkan suplai oksigen ke jantung tidak adekuat. Angin duduk atau angin pectoris terjadi saat kurangnya aliran darah membuat otot jantung tidak mendapat oksigen yang cukup dari yang kita butuhkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh penyempitan atau tersumbatnya arteri jantung. Selanjutnya ada beberapa penyebabnya. Apa saja sih penyebab yang mengakibatkan angin duduk ini? Yaitu terjadinya gumpalan darah yang membentuk plak di dalam pembuluh darah yang membuat pembuluh darah tersumbat. Gumpalan darah ini bisa terbentuk lalu terurai kemudian terbentuk lagi. Gumpalan darah yang tidak segera ditangani akan bertambah besar dan sebelum akhirnya menyumbat arteri dan mengakibatkan penyakit jantung. Selanjutnya ada dua macam jenis dari angina pectoris atau angin duduk ini. Yang pertama ada angina stabil. Angina stabil ini adalah arteri yang menyempit yang menyebabkan rasa sakit, tekanan, dan gejala lain kepada bapak atau ibu yang merasakannya. Gejala biasanya hilang setelah bapak atau ibu beristirahat. Contohnya yaitu mengalami stres, lalu bekerja lebih keras, dan melakukan olahraga yang berlebihan. Setelah itu yang kedua ada angina tidak stabil. Angina tidak stabil adalah ketika bapak atau ibu mungkin merasakan nyeri dada yang menjadi lebih intens, berlangsung lebih lama, atau bahkan terjadi ketika Anda sedang beristirahat. Obat atau istirahatnya biasanya tidak ampuh untuk mengatasi penyakit duduk jenis ini. Biasanya penyakit duduk jenis ini kira-kira bisa terasa sampai 30 menit. Angina jenis ini atau angin duduk jenis ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan medis dengan segera. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Indra. Oke, baik. Terima kasih Saudari Diva. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih faktor penyebab dari angin duduk ini atau angina pectoris. Yang pertama adalah gangguan aliran darah menuju jantung yang disebabkan karena penumpukan pada plak pada dinding pembuluh darah. Yang kedua, penyempitan arteri koroner. Yang ketiga, kekurangan sel darah merah atau jumlah hemoglobin atau biasa disebut dengan sel darah yang disebut dari paru-paru dan diantaranya ke seluruh tubuh. Yang keempat, tidak menutupnya katup aorta secara efisien sehingga darah bocor kembali ke ruang jantung ventrikel kiri. Nah, oke, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian tahu nggak sih apa aja sih tanda-tanda dan gejala dari angin duduk ini? Tidak tahu, Pak. Oh, baik, tidak tahu ya. Baik, saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah merasa sesak di dada. Yang kedua, dada terasa berat hingga ke bagian punggung, bahu kiri, leher, dan lengan kiri bagian bawah.
ketiga, nyeri yang disertai tusukan. Yang keempat, terasa panas ataupun terbakar. Yang kelima, bagian dada terasa membengkak. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami gejala seperti ini, jangan dianggap enteng, langsung lakukan pemeriksaan ke dokter ataupun rumah sakit. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara pencegahan dari angin duduk ini biar kita terhindar dari angin duduk atau angina ini? Yang pertama adalah berolahraga, yang kedua mengkonsumsi makanan yang sehat untuk jantung, yang ketiga menghindari makanan yang berbahaya bagi jantung, yang keempat menjaga berat badan agar ideal, yang kelima membatasi konsumsi minuman beralkohol, yang keenam berhenti merokok. Oke. Oke, baik, terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan acara penyuluhan angin apektoris ini. Bagaimana Bapak atau Ibu, apakah dimengerti? Iya, mengerti. Sangat bagus sekali, bukan? Apa yang dijelaskan oleh pemateri ini. Pemateri menjelaskan apa itu angin apektoris, bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, maka dari itu pemateri menjelaskan apa aja yang kita harus lakukan, begitu. Setelah itu saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak atau Ibu? Wah, sepertinya Bapak atau Ibu ini tidak ada yang ingin bertanya. Saya ingin tanya, Pak. Oh, baik. Untuk Ibu Mr. Ratul, dipersilakan. Baik, ya, Ibu, Bapak pemateri, terima kasih untuk penyampaian penyuluhannya. Saya ingin tanya mengenai ada nggak sih makanan yang dilarang untuk pasien yang sudah terkena penyakit angina pectoris atau angin duduk ini? Wah, baik. Pertanyaannya dari Ibu Mista sangat baik. Bagaimana Bapak pemateri atau Ibu pemateri untuk jawabannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mistarul tadi ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus Ibu. Ada beberapa makanan yang memang harus dihindari, yaitu seperti mentega, saus atau kaldu daging, krim non susu, gorengan, daging olahan, kue kering, bahkan sampai juga potongan daging tertentu terutama yang berlemak. Begitu makan-makanan yang harus dihindari oleh penderita angin duduk atau angina pectoris. Cukup Ibu dengan jawaban saya? Baik, terima kasih banyak untuk Ibu materi, cukup dan sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu pemateri, sangat bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Bapak atau Ibu? Sepertinya Ibu Mantik ini ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Bagaimana Ibu Mantik ya? Oh iya, saya ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, baik, silakan. Jadi kan kalau misalkan nih kita belum tahu nih kalau misalnya kita ini terkena angin duduk gitu kan ya, tapi bisa aja tiba-tiba ada gejala yang mirip kayak gitu kan. Misalnya tiba-tiba sesak napas gitu kan, terus nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih baik kita ngapain gitu ya, soalnya kan biasanya kita jadi panik gitu kan ya, atau ada pertolongan pertama yang bisa kita lakukan gitu. Apakah bisa dipahami oleh pemateri pertanyaannya? Oh, baik, bisa. Ya, silakan. Oke, saya izin menjawab ya, moderator. Baik, bagus sekali dari pertanyaannya Ibu Mantik. Baik, untuk pertolongan pertama ini yang mungkin Ibu bisa lakukan, yaitu hentikan semua aktivitas
agar jantung menjadi lebih ringan. Yang kedua, berbaring dan beristirahat di tempat yang nyaman. Yang ketiga, cobalah untuk bernapas dengan teratur agar tubuh menjadi lebih tenang, Bu ya. Yang keempat, jangan lupa untuk segera mengunjungi rumah sakit agar mendapat pertolongan medis. Begitu, Ibu. Oke, baik-baik. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama, Ibu. Terima kasih Bapak pemateri. Apakah bisa dipahami oleh Ibu Mantik? Iya, bisa. Terima Oh, kasih baik, penjelasannya ya, Pak. Alhamdulillah. Setelah itu bisa lihat di sini ada Ibu Wulandari yang memakai baju merah ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak pemateri yang sangat ganteng ini? Tidak ada, Pak. Saya cukup paham. Oke, baik. Untuk Ibu Priyana, bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Untuk Ibu Mista, Cukup cukup ya? di satu pertanyaan tadi saja, Pak. Oh, baik. Sudah sampai akhirnya kita di sesi acara terakhir dikarenakan Bapak dan Ibu telah memberi pertanyaan kepada pemateri yang sangat bagus sekali dan juga pemateri sangat tinggi ilmu bukan? Bagaimana cara menjelaskan apa itu angina pectoris, bagaimana cara mengatasinya. Mudah-mudahan dengan materi tersebut kita bisa menjadikan acara ini sebagai acuan kalau misalnya kita bisa mengatasi apa itu angina pectoris. Dengan berakhir sesi acara tanya jawab kita pada malam ini, maka dari itu saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga Bapak atau Ibu sehat semuanya, Ibu Pak ya. Amin. Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.